Astagfirullahaladzim, tolong. Astagfirullahaladzim, ada ular. Astagfirullahaladzim.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Balik lagi di channel Midun Official ya. Tentunya dengan saya sendiri. Dan buat kalian semua pasti ada sebagian yang udah tahu lokasi ini dan mungkin ada juga yang belum. Saya kasih bocoran. Saya sekarang ada di Alas Soroban teman-teman. Dari tadi di sini lokasi asli banyak sekali timpukan dan suara-suara aneh. Saya cukup kewalahan ngebakar sampah 2 ya. Ini banyak banget yang menandakan kalau di sini tuh jarang banget dilalui orang teman-teman. Nah, gimana cerita selanjutnya? Mungkin kalian tonton aja terus. Saya di sini mau ngopi dulu teman-teman. Soalnya saya baru datang banget. Jadi pokoknya buat kalian semua terus pantengin aja. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita di sini santai-santai dulu ya, seperti biasa. Baru datang, kopinya belum mateng teman-teman. Belum datang, kopinya belum mateng, anjir. Kita ngerokok dulu aja ya. Sambil nunggu kopinya matang teman-teman, di sini saya mau bercerita-cerita ya, kenapa saya bisa nyampe sini lagi dan gimana ceritanya. Jadi ceritanya itu seperti ini teman-teman. Waktu kemarin terakhir saya bikin konten sama Bang Cipta itu, yang Bang Cipta nyampe didorong kuntilanak itu teman-teman, saya kan minta buat dianterin ke Alas Soroban teman-teman. Nah, dan alhamdulillah ya, ini airnya udah mateng. Nah, dan alhamdulillah ya, Bang Cipta bersedia mengantarkan saya ke sini. Cuman dalam catatan dia nggak bisa nemenin saya ngonten teman-teman, kayak gitu. Jadi rencananya juga saya di sini bakal 1 malam ini. Mungkin nanti siang pagi pulang dari sini saya, kalau emang masih kuat ya teman-teman, saya mau langsung OTW ke Jawa Barat ya. Cuman kalau enggak paling pol mungkin saya nginep dulu di rumah saudaranya Bang Cipta teman-teman, karena kemarin udah basa-basi juga sama Bang Ciptanya, jadi alhamdulillah dikasih izin ya. Seperti itu teman-teman. Kenapa sih saya nyampe datang lagi ke sini gitu kan? Karena ada dari beberapa kalian ya yang meminta buat saya balik lagi ke sini. Jadi saya memenuhi permintaan kalian semua teman-teman. Nah, jadi buat kalian semua yang udah tahu lokasi ini, yang udah tahu cerita lokasi di sini, tolong bantu like-nya ya teman-teman. Nah, buat kalian semua yang belum tahu cerita asal usulnya, di sini saya mau menceritakannya, oke teman-teman. Tapi sebelum itu kita beres-beres dulu. Ini kopinya udah matang, kita ambil posisi yang enak teman-teman. Tapi kayaknya kita ceritanya mending sambil goreng kentang aja ya teman-teman, karena saya di sini sengaja nggak bawa nasi. Saya mau goreng kentang ala-ala restoran gitu ya teman-teman, ala-ala perindapan gitulah ya. Pokoknya pantengin terus, jangan lupa subscribe dan like video ini, oke?
Sini udah jadi ya, ini kentang goreng ya ala-ala restoran kafe-kafe perindapan ya di sini di tengah hutan alas roban, teman-teman. Oke, buat penunggu di sini kita makan kentang restoran dulu ya. Buat kalian semua yang mau juga bisa bikin ya. Jangan lupa berdoa dulu ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Kita tinggal tambahin saus sambal, teman-teman, buat cemilan. Dan kita di sini mau cerita-cerita ya. Oke, kita tambah lagi. Kalau apa namanya, kalau kita benar-benar beli di kafe atau di restoran segini mungkin kisaran berapa puluh ribu ya. Buat kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar, dan saya bakal bocorkan ya. Ini saya beli cuman nggak lebih dari 10.000 lah udah jadi segini. Jadi lebih baik kita bikin sendiri ya, teman-teman. Nah, halo, ada yang mau ikutan makan? Nih, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita santai aja ya di sini, teman-teman. Nggak usah terlalu tegang dulu. Di sini saya mau cerita tentang lokasi ini aja ya, khusus buat kalian yang belum tahu. Jadi alas roban ini tuh, kenapa saya bisa dapat lokasi ini? Awalnya saya dikasih tahu Bang Cipta, teman-teman. Saya pernah ngonten bareng di sini sama Bang Cipta, sampai saya pingsan di dalam hutan yang lebih dalam ya. Di sana katanya Bang Cipta melihat sosok genderuwo penunggu alas roban ini. Nah, ternyata cerita itu tuh, kejadian itu tuh yang dialami Bang Cipta sama saya bukan cerita fiktif belaka ya. Tuh kan. Emang dari waktu itu pun kalau kita lagi cerita-cerita, astagfirullah, kalau kita lagi cerita-cerita lokasi ini, ada aja yang berjatuhan. Kayak seolah-olah kode ya, teman-teman, kode penunggu di sini tuh, nih gue hadir nih gitu loh. Menurut kepercayaan warga setempat pun, teman-teman, di sini tuh emang udah dipercaya sebagai sarangnya para dedemit ganas, teman-teman. Kalau buat asal usul alas robannya itu saya kurang tahu, teman-teman, karena kan yang saya tahu itu alas itu hutan ya, roban mungkin apa ya. Kita coba search ya di Google, teman-teman. Dia anjir, la ilaha illallah. Biar nggak salah ya, teman-teman. Nih ya, saya udah ada dari Google. Tapi buat kalian semua penduduk asli alas roban ya, teman-teman, atau sekitarnya, kalau menurut Google atau menurut saya itu salah, mohon dilarat ya, teman-teman. Jadi alas roban ialah sebuah sebutan untuk tanjakan di wilayah kabupaten, saya samarkan ya, intinya Jawa Tengah. Wilayah alas roban terkenal angker bagi masyarakat. Pasalnya, oh, jadi jalanannya ini dikenal, mungkin alas roban yang aslinya atau yang bener nyampe masuk Google ini tuh
apa namanya, jalannya yang cukup ekstrim dan ditumbuhi sama pepohonan yang cukup tinggi teman-teman. Ya intinya mungkin si hutan-hutannya penuh dengan pepohonan yang gede-gede gitu loh. Nih, kita coba cari asal usulnya ya. Tapi kalau salah teman-teman bisa larat atau bisa kasih pengertian ya. Karena saya cuman dari Google atau dari Mbah Google teman-teman. Kalau buat cerita alas roban aslinya seperti apa saya kurang paham gitu. Cuman yang jelas alas roban yang kedua yang pernah saya campingin sama Bang Cipta, di sana tuh pernah ditemukan mayat dengan penuh cabikan gitu. Cuman anehnya si cabikan itu tuh si tubuhnya itu utuh ya, tidak ada organ-organ yang dimakan kayak dimakan. Jadi disimpulkanlah korban tersebut tuh bertarung sama sosok penghuni di sini gitu. Nah, ini saya mau cerita tentang asal usul ya. Saya lihat di Google nih teman-teman karena saya nggak tahu. Alas roban berasal dari dua kata, yaitu alas yang berarti hutan dan roban yang mengacu pada air naik teman-teman. Julukan ini diberikan oleh masyarakat pesisir yang merujuk pada kampung roban ya teman-teman. Nah jadi seperti itu asal usulnya, mungkin ini mah ya teman-teman. Saya nggak bisa ceritain kalau ini tuh pasti atau nyatanya seperti itu. Kan alas hutan kata saya juga tadi kan. Kita sambil ngemil ya teman-teman. Alas roban, alas itu hutan. Terus roban itu air naik. Jadi kayak mungkin loh, oh. Jadi mungkin emang dari dataran tinggi ya curam, intinya mungkin balik lagi ke curam teman-teman. Jadi struktur lokasinya di sini itu mungkin pegunungan, perbukitan yang curam gitu. Jadi mungkin ada di daerah sini atau di daerah yang mananya ada jalan raya yang mengitari si gunung tersebut. Nah jadi disimpulkan oleh masyarakat alas roban ini tuh suatu lokasi yang curam gitu loh. Nah, cuman itu cerita dari Google teman-teman dan itu pikiran saya. Buat kalian semua yang punya cerita khusus atau aslinya seperti apa, atau kalian yang tinggal di alas roban di sekitarnya, boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah untuk sekarang ceritanya mungkin cukup seperti itu aja. Di sini saya mau ngemil ini lumayan buat ganjel. Jadi kita nanti ketemu sesi berikutnya, oke? Oke, teman-teman. Saya mau tidur dulu ya. Sambil nunggu malam, teman-teman. Mungkin ini baru sekitar jam 9, tengah 10 lah.
Kaki saya ada yang narik teman-teman. Loh, coba itu. Wah, bahaya nih teman-teman, bahaya nih. Coba cek dulu teman-teman. Kayak ada yang narik nih sebelah sini. Loh. Assalamualaikum. Apaan ya? Salah. Saya mau tidur sebentar lagi teman-teman, masih ngantuk Kita langsung explore teman-teman. Kita beres-beres ini dulu ya. Oke teman-teman, di sini saya mau explore ya. Ini biarin dulu kayak gini, biar jadi penanda kalau saya udah masuk ke dalam hutan. Takutnya kalau udah masuk ke dalam hutan itu susah ya teman-teman mencari tenda kita itu di mana. Makanya kita pasang ini nih, apa namanya, penanda ya, pakai lampu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya halil gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Emang bener ya kata di ini. Aduh, tar dulu teman-teman. Ini sangkar golok saya merosot. Saya harus bawa golok ya, karena ini masuk ke dalam hutan. Takutnya ada hewan-hewan buas ya di dalam hutannya. Makanya saya bawa golok. Jadi kita langsung menuju ke kedalaman hutannya ya teman-teman, ke sini nih. Assalamualaikum ya lil gaib. Halo. Assalamualaikum. Halo. Sini hadir. Sini. Assalamualaikum. Emang bener ya pohonnya tuh tinggi-tinggi. Ini mungkin ini belum seberapa teman-teman. Maksudnya belum seberapa itu apa namanya? Belum benar-benar. Astagfirullah. Ih. Siapa itu? Wait. Apaan tuh? Belum seberapa itu. Maksudnya masih enggak terlalu tinggi ya. Tapi mungkin ini masih di dalam hutannya, cuman di pinggirannya. Nah, ini kita nemu kali teman-teman. Nah, mungkin masuk ke sini nih. Cuman susah tuh teman-teman. Pohonnya udah gede banget di sini. Udah mulai nemu pohon-pohon yang gede ya. Siapa itu? Ada suara dari atas teman-teman, kayak ada yang jalan, kayak ada yang berjalan. Kita coba kesini ya. Kita coba kesini aja teman-teman. Halo? Tuh,
kayak ada yang jalan loh. Tuh itu tenda saya tuh, kelihatan kan? Dan ini pohon-pohonnya udah bener-bener kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar gak sih? Atau cuman pendengaran saya aja? Kayak ada yang jalan gitu. Dak dak duk gitu loh. Halo? Assalamualaikum ya halil gaib. Assalamualaikum wala ibadillahi sholihin. Hadir? Wait. Ada geraman. Ada geraman. Kita jangan panik dulu. Kita jangan panik dulu, teman-teman. Ada geraman. Ada geraman. Kita pakai beduk ya. Kita harus waspada, teman-teman. Kita sedia golok. Kita sedia golok di sini. Kita sedia golok. Sedia golok sebelum apes. Oke, teman-teman. Nah, jadi udah tuh, udah nggak ada cahaya apa namanya? Kayak pemukiman atau apa gitu. Ke atas udah susah karena naik ya, curam bener. Wait. Bener kayak di Google. Jadi struktur astagfirullahaladzim. Jelas banget yang ada yang kayak ada yang apa namanya? Jalan gitu loh. Loh? Halo? Assalamualaikum. Halo? Astagfirullahaladzim. Ada ular cukup besar, teman-teman. Ini ular beling, teman-teman. Yang kayak gini biasanya suka ngikutin cahaya ya. Kita gimana nih? Kita review, kita tangkap atau wait. Ada yang ketawa. Ntar dulu, kita di sekitar saya takut ada ya kembarannya. Tuh. Ya, teman-teman. Ini ukurannya cukup lumayan besar ya udah ya. Kadek wae gitu ya. Wah, tapi teman-teman, mitosnya ya, ini mitosnya teman-teman di sini. Mitos yang saya percaya dari kampung saya. Kalau kita udah nemuin ular weling kayak gini di tengah hutan, kalau satu kali dua kali itu, satu kali oke, masih aman ya teman-teman. Tapi kalau udah kedua kali dan kita ngelihat ketiga kalinya, kita harus pulang gitu loh. Ini kita baru melihat. Astagfirullahaladzim, ada yang jatuh di sebelah kiri saya. Cuman saya fokus nge-review ular ya. Dan ini ada ini tuh. Tapi tuh kan, wait. Udah mulai mau mendekati ke sini. Soalnya katanya orang weling itu berbahaya. Ini nggak tahu jenis yang berbahaya atau enggak ya. Saya kurang paham, teman-teman. Cuman yang jelas hitam putih kayak gini, yang saya tak ketahui itu berbahaya. Makanya di sini saya harus benar-benar jaga jarak, karena takutnya ular yang kayak gini tuh bisa nyelotok ya. Nyelotok itu ngejar cahaya ya. Kita harus standby ya di sini. Standby bedog. Udah mau turun kayaknya teman-teman nih. Udah mau turun. Apakah kamu siluman? Wait. Apakah kamu siluman? Kita fokus dulu ya. Kita fokus, ini mau kemana nih larinya dia. Kalau buat saya kadek, saya takutnya di sini. Wah iya teman-teman, dia mulai mencoba mendekati ke saya tuh. Tuh kan. Kelihatan kan? Tuh kan. Kelihatan kan, dia ngejar cahaya.
Jangan dikadek ya, jangan dibedog karena takut para pecinta hewan-hewan reptil. Oke, jadi kita di sini biarin aja, kita jangan ganggu, dan semoga kita juga nggak diganggu sama hewan-hewan seperti itu ya. Nah, inilah contoh kecilnya teman-teman, buat kalian semua yang menganggap kalau camping horror itu mudah atau camping horror itu gampang ya. Jadi bukan masalah hantu atau tuh ada eksistensi teman-teman, gerak sendiri, tapi saya mau fokus ini, takut ini udah mulai mendekat. Bukan masalah eksistensi dari segi hantunya ya, tapi dari apa namanya, nggak ada ini lokrak, dari apa namanya ini, dari si ular-ular kayak gini. Jadi yang patut diapresiasinya, saya selalu selalu apresiasi lah. Kalian tahu apresiasi kan? Menghargailah orang-orang yang membuat konten-konten kayak gini. Diam teman-teman. Jadi hal-hal yang seperti ininya nih yang bikin berbahayanya itu. Nggak tahu kita di tengah hutan itu mau ketemu apa, entah itu ular atau babi hutan, intinya yang membahayakan kita lah. Makanya di sini bukan masalah sekedar wah itu bohongan, wah itu di belakang rumah. Jadi kalian patut apa ya? Astagfirullah. Saya jadi parno ular teman-teman. Ini kok ngomong-ngomong nggak kabur-kabur ya ularnya. Kita coba cari lokrak dulu. Coba cari lokrak, set, bismillahirrahmanirrahim. Wush, langsung kabur dia teman-teman. Tuh. Kita coba usir ya. Kita coba usir. Oke, udah ya. Kita jalan ke sini aja lah. Jangan, emang apa namanya? Habitat ular seperti itu tuh berada di dengar kalian, ada yang ketawa. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Jadi habitat si ular kayak gitu tuh emang habitatnya di dekat perairan kayak gini nih. Makanya kita coba jauhin ya. Jauhin lokasi deket-deket air kayak gini. Jadi nggak usah ngedeket ke sana, takutnya ada ular yang lebih berbahaya lagi dari ular tadi. Kata yang saya tahu ya teman-teman, ular tadi itu berbahaya ya. Ular weling gitu tuh, weling putih. Ada manuk teman-teman, ciplak kayaknya nih. Saya coba review dulu ya, saya coba ala. Kalau berhasil nanti kita review ya. Kita istirahat dulu. Oke teman-teman, tadi saya udah nangkep burungnya, burung ciplak ya, ciplak sawah kalau di sini. Cuman yang jadi permasalahan, saya tadi langsung kaget ya, karena melihat ada ular lagi kan, bener dugaan saya. Mungkin itu udah kode ya teman-teman. Ada ular yang cukup besar teman-teman. Sebelah sini ke sono larinya, ular putih hitam lagi. Itu berarti kita udah 2 kali ya nemuin ular kayak gitu. Firasat saya udah mulai nggak enak teman-teman. Sekarang kita mending kita pulang aja ke tenda, kita standby di sana ya. Ini eksistensi dari tadi pun di tenda udah lumayan, jadi kita fokus diam di tenda aja. Kita cari aman ya, bukan cari aman tentang apa namanya, bukan cari aman tentang dari makhluk gaibnya ya, tapi dari segi hewan-hewan liarnya ya, hewan-hewan buas seperti ular. Pokoknya intinya ular, saya parno ular teman-teman. Oke, jadi kita mending ke tenda aja. Kita cari tenda kita. Harusnya ada nih sebelah sini, karena tadi
Saya keluarnya juga dari sini, masuknya tuh kan ada caang-caang ya nih. Jadi kita ketemu di tenda aja ya teman-teman. Astagfirullah, biar lebih enak. Oke teman-teman, di sini situasi kalau menurut saya udah kan. Padahal di sini lebih banyak eksistensi kalau menurut saya. Cuman tadi saya sengaja masuk ke dalam, pengennya sih cari sesuatu hal baru ya. Cuman dikarenakan pertama saya nemu ular ya, ular weling hitam putih. Saya nggak tahu jenis itu yang beracun atau enggak, cuman saya hindari ya. Terus kedua kita nemu burung, dan yang ketiga waktu kamera off saya loh, siapa itu? Waktu kamera off, waktu saya mau ngambil burung, saya ngelihat ada ular lagi. Udah 2 kali saya ngelihat ular weling itu, cuman itu berbeda, ukurannya lebih besar. Makanya saya putuskan buat pulang ke sini. Ada yang ngenain badan saya. Apaan ya? Saya putuskan buat kesini, saya cari aman ya. Soalnya firasat saya udah nggak enak. Takutnya kalau saya paksain di sana, saya ketemu sama hewan yang lebih berbahaya dari ular tersebut ya. Dan mitosnya yang saya tahu, kalau kita masuk ke dalam hutan, kita udah ketemu 2 kali ular weling, itu udah dipastikan kita harus keluar dari lokasi tersebut teman-teman. Buat keamanan kita ya, tentunya aman dari segi hewan-hewan ya. Saya sambil ngerokokan. Kayak ada benturan kayu yang cukup besar teman-teman. Halo? Dengar kan? Halo? Tapi alhamdulillah teman-teman, di sini saya belum melihat sosok-sosok yang aneh-aneh ya. Cuman eksistensinya di sini udah cukup lumayan brutal. Dari pertama, dari lemparan-lemparan kayak gitu, terus tadi saya waktu tidur, kaki saya seperti ada yang narik. Assalamualaikum. Halo, halo. Hey. Ada suara kan? Dengar kan? Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ada yang narik, ada yang dorong ke saya loh. Halo? Siapa itu?
Udah mulai mencekam nih. Kita apaan sih? Dari sini loh suaranya nih. Loh? Wah, bagong ini teman-teman. Babi teman-teman. Babi. Babi hutan teman-teman. Ukurannya cukup besar. Saya ngelihat babi hutan teman-teman besar banget di sebelah kanan saya. Loh? Ada yang ketawa lagi. Suaranya ngejauh teman-teman. Loh? Jadi suasana di sini makin mencekam teman-teman. Bukan masalah makhluk gaibnya ya, makhluk nyatanya pun di sini banyak banget menunjukkan eksistensi ya. Halo, wuih, dari tadi ini suara geraman teman-teman. Suara apaan sih? Astagfirullahaladzim.
Lihat gak tendanya gerak? Teman-teman, di sana saya melihat samar-samar ada bayangan-bayangan hitam gitu, kayak bersembunyi di balik semak belukar pepohonan ini, kayak kelihatan enggak gitu loh. Lalu apa saya ya? Eksistensinya pun emang nggak sebrutal waktu saya ada Bang Cipta di sini ya. Ini masih bisa dicukup aman-aman saja kalau menurut saya. Cuman dari segi suara-suara doang ya. Fisik mungkin tadi saya kayak ada yang dorong sama kaki ditarik, teman-teman. Ada yang ketawa. Gerak-gerak mulu loh ini tenda. Kita review. Ini tenda dari tadi gerak-gerak mulu juga. Ada resistensi. Wait. Kita di sini aja kali ya. Sambil kita mau cerita, teman-teman. Saya mau cerita di sini. Kelihatan nggak? Hawanya di sini udah mulai beda, teman-teman. Nggak seperti biasanya. Loh? Udah pukul 1:30, teman-teman. Hawanya udah mulai beda, udah neken. Ini dada saya tiba-tiba sakit kayak gini, gak tahu kenapa. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bener. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Tolong. Astagfirullah. Astagfirullah. Mana. Teman-teman. Cik. Halo? Saya ngeliat genderuwo, teman-teman. Di sini banget. Narik kaki saya. Astagfirullah. Gak bener, teman-teman. Astagfirullah. Center saya ada di sana. Jadi suasana udah mulai gak bener kan.
mata saya juga. Saya kena seret. Asli sosoknya tinggi banget, gede, nggak kayak manusia biasa, kayak pesumo gitu loh. Kalian tahu nggak? Tiba-tiba kaki saya keseret. Oke teman-teman, ini nggak bakal beres nih. Buat kalian semua, saya bakal akhiri aja di sini. Terbukti kalau di sini masih bermain fisik ya. Ini udah 1:30, saya mau pulang. Saya mau langsung istirahat, mungkin nanti pagi langsung pulang ke Jawa Barat. Jadi buat kalian semua, mumpung saya masih sadar, mumpung saya masih bisa pulang, saya mau pulang. Saya nggak mau maksain karena di sini saya nggak ada temennya ya. Kalau ada temennya mungkin mending ya. Ini nggak ada sama sekali. Jadi saya takutnya kenapa-napa. Saya nggak sadar di sini banyak hewan buasnya. Oke. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah support. Jangan lupa di like videonya ya, di share, dan juga jangan lupa subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.